Bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tua tidak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh memberi salam. Tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki beri salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan. Ada pemudi jalan, ketemu di mall. Assalamualaikum. Ini lain lagi nih. Waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan lain tidak dia salami. Lewat terus tempat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya, wah ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya kita tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal. Laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya sering sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya, tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, tidak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi SAW berbicara langsung dengan Nabi SAW. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, bagaimana ini Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustaz juga manusia ya. Ya apalagi enggak boleh seperti itu. Nah, seperti WA misalnya banyak misalnya ibu tanya sama saya ya. Apa hukum ini? Saya jelasin ya hukumnya halal haram misalnya. Oh enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau dia tanya, Ustaz apa hukumnya ini Ustaz gini. Misalnya saya jawab begini, ya, hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makasih Ustaz, makasih. Jangan makasih. Makasih saya pikiran. Bilang terima kasih kira, makasih. Terus hik. Aduh, ini jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, esok buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Kita juga manusia. Siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya ya. Hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat tatkala mendayu-dayu. Ya. Karena saya heran kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama ngapain? Bicara lama-lama, istrinya orang kita telepon lama-lama dengan, jangan ngapain? Dia harus hormat, dia punya suami. Tidak boleh kita ngomong lama-lama sana. Tidak boleh ketawa ketiwian, nggak boleh. Ya, setan bisa masuk. Kalau bicara wajar, ada keperluan, tidak ada yang larang. Suara wanita bukan apa? Aurat. Saya pernah kejadian, ya ada seorang telepon dengan seorang akhwat, telepon lama, istrinya orang, bicara masalah pengajian. Ini kejadian nyata. Ya, telepon lama dengan perempuan di samping saya hampir marah. Kamu telepon lama ngapain? Enggak, ini ada ini lagi bicara. Akhirnya ternyata telepon lama lagi. Ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, Ustaz, kita ketemuan dong di pengajian. Kata akhwat tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu nggak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa nggak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustaz itu ternyata udah punya suami. Kenapa dia dari awal? Saya sudah terlanjur cinta sama jatuhnya sama suaranya. Jadi suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum asalnya bukan. Ya. Oleh karenanya memberi salam pun kalau wajar, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan kemudian kirim gambar macam-macam terus berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebihan, ingat ya, dia bukan mahram kita ya, dia istrinya orang lain terkadang ya, dan macam-macamnya, harus hati-hati. Perempuan
Ada mazhab mengatakan suara perempuan sautul mar'ati auratun, suara perempuan aurat. Tapi mazhab itu kecil, tidak besar. Yang mengatakan suara perempuan aurat itu apa sebabnya? Ilat hukumnya apa? Ayat Al-Quran. La taqda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Dikhawatirkan ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Begitu didengarnya suara perempuan tadi, dia pun bernafsu dan bersyahwat. Kasus suara Maghfirah, qari'ah dari Aceh. Apakah ada laki-laki bersyahwat mendengar qari'ah mengaji? Kalau ada, ayo kita antar ke kilometer 11. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tak ada orang bersyahwat. Yang bersyahwat itu lagu-lagu artis, lagu remix, lagu dangdut, itu yang orang bersyahwat. Adapun mengaji, jangankan mengaji, menyanyi pun tak semua orang bersyahwat. Nyanyi bila Israel. Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Coba Maghfirah itu suruh nyanyi Israel. Kalau ada laki-laki bersahabat, saya ingin betul mau jumpa. Mana bentuk orang? Jadi saudaraku, yang dimaksud suara perempuan aurat itu adalah bahwa membangkitkan libido seksual. Fi qalbihi marad, di dalam hati otaknya ada penyakit. Asal didengarnya suara perempuan. Makanya perempuan, anak gadis, jangan suara mendayu-dayu. Pembawa acara radio itu suara. Ntar mendengar sekali suara. Saya sampai masuk waktu buka ruangan ini, kita dengar suara radio. Apa mesti begitu? La ilaha illallah. Saudara pendengar sekalian, mari kita dengarkan suara pembacaan ayat suci Al-Quran. Tak perlu mendesah-desah. Saya yakin itu pembawa acara itu tak ada mukanya yang beres. Suaranya yang mendesah-desah. Ada laki-laki itu yang dia memang error. Kalau mendengar suara itu langsung, dan dia pula memang, kan kita ini macam jari, ada yang kecil, ada yang tinggi, dia memang tinggi setelan dia 300 tenaga kuda. Jangankan nengok perempuan, nengok laki-laki pun dia bernafsu. Parah ini. Dah pahamlah tentang masalah ilat aurat itu adalah membangkitkan syahwat. Saya sampai pukul berapa Ustaz? Sampai 15